Selamat pagi, salam guru pembelajar. Pada kesempatan ini, saya akan membacakan apa yang saya temukan di ujian angkatan 11 tentang asesmen kompetisi minimum AKM. Perkenalkan, nama saya Yosefan Jeffrey. Saya guru SMP Negeri 4 Lembor. Pada kesempatan ini, saya bukan membagikan tips, tetapi pada kesempatan ini saya membagikan serangkaian informasi tentang AKM yang saya selesai, yang sudah saya ujian. Baik, teman-teman guru pembelajar, asesmen kompetisi minimum tahun 2021. Ya, perlu kita lihat bahwa UNBK akan digantikan dengan asesmen kompetisi minimum. Ini adalah hasil dari apa yang ditemukan atau apa yang dibahas oleh Menteri Pendidikan Nasional. Nah, perlu kita lihat bahwa apa itu AKM? Nah, AKM ini adalah sebuah kompetensi yang diperlukan oleh semua murid untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Terdapat dua kompetensi mendasar yang diukur, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerisasi. Literasi membaca dan numerisasi kompetensi yang dinilai mencakupi keterampilan berpikir logis, sistematis, keterampilan bernalar, menggunakan konsep, serta pengetahuan yang telah dipelajari. Nah, AKM ini menyajikan masalah-masalah dengan beragam konteks yang diharapkan mampu menyelesaikan oleh murid menggunakan kompetensi literasi membaca dan numerisasi yang dimilikinya. Nah, pada kesempatan ini tentang AKM ini adalah maksudnya mengukur kompetensi secara mendalam, bukan hanya sekedar penguasaan konten. Nah, literasi membaca ini sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks tertulis. Sedangkan numerisasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedural, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, apa yang diukur dalam AKM teman-teman pendidik? Nah, ada 3 instrumen mutu yang diukur. Nah, yang pertama itu adalah survei karakter, yaitu penguasaan sikap, kebiasaan, nilai-nilai filosofi serta hasil belajar kognitif. Survei lingkungan belajar, mengukur kualitas pembelajar dan iklim serta yang menunjang pembelajaran. Artinya bahwa iklim ini adalah lingkungan belajar yang siswa. Siapa saja yang mengikuti AKM nasional? Baik, yang pertama adalah murid atau warga belajar. Untuk persekolahan, peserta sampel siswa kelas 5, 8, dan 11 dipilih secara acak. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta adalah warga belajar kelas 6, 9, 12 yang memerlukan setiap peserta mengerjakan AKM, survei, dan survei lingkungan belajar. Yang berikutnya adalah guru. Semua guru mengerjakan survei lingkungan. Ini merupakan sebagai penambahan untuk guru. Yang berikutnya adalah kepala satuan pendidikan atau biasa disebut dengan kepala sekolah yang mengerjakan survei secara mandiri. Nah, apa tujuan asesmen nasional? Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan literasi peserta didik, mengembangkan potensi murid secara utuh,
Ini adalah asesmen nasional mendorong pengembangan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Nah, hasilnya perlu digunakan untuk diagnosis masalah dan perencanaan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan. Apa penggunaan asesmen nasional? Pemetaan mutu sistem pendidikan hasil asesmen nasional 2021 tidak digunakan untuk menilai prestasi peserta didik ataupun kinerja guru dan kepala sekolah. Hasil asesmen nasional diberikan kepada guru dan sekolah sebagai alat untuk melakukan evaluasi dan perbaikan. Nah, ada juga peran murid, orang tua, dan guru sekolah tidak perlu cemas dan perlu melakukan persiapan khusus untuk menghadapi asesmen nasional. Ya, ujian penyetaraan untuk penyetaraan asesmen nasional memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai alat pemetaan mutu penyetaraan hasil pembelajaran. Nah, asesmen ini juga berbasis komputer dan daring. Ya, dilakukan menggunakan komputer secara daring atau online. Murid mengerjakan per sesi dengan jadwal yang ditentukan dan dengan diawasi. Guru dan kepala sekolah satuan pendidikan mengerjakan survei secara mandiri dengan periode waktu yang cukup panjang. Koordinasi yang diperlukan pemetaan penyiapan komputer dan sarana pendukung. Ada dua bentuk AKM yang dilaksanakan. Yang pertama, AKM nasional berfungsi untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan sampel peserta didik kelas 5, 8, dan 11 yang ditentukan oleh Kemendikbud. Pelaksanaannya juga berstandar oleh pusat. Ya, ini berikutnya adalah peserta AKM. Untuk sekolah SD atau MI maksimal 30 murid. Untuk SMP dan MTS maksimal 45 murid. SMA, SMK maksimal 45 murid semua peserta ujian paket A kelas, paket B usia kelas, dan paket kuliah kelas 12 belajar di satuan pendidikan sederhana menjadi responden. 2. AKM kelas. Ya. Untuk memahami hasil belajar individu peserta didik, yaitu adalah fungsi formatif peserta didik di kelas 2, 12 sesuai kebutuhan diagnosa guru pelaksanaan oleh guru di kelas. Untuk alokasi waktu, yang pertama untuk SD hari pertama tes literasinya adalah 75 menit, survei karakter 20 menit. Hari kedua tes numerisasi 75 menit, survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK hari pertama tes literasinya 90 menit, survei karakternya 30 menit. Hari kedua tes numerisasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, teman-teman guru pembelajar, bahwa asesmen nasional ini bukan hanya sebagai untuk mengukur kemampuan peserta didik secara pribadi atau individu, tetapi melainkan untuk mengukur pencapaian atau hasil yang diperoleh atau yang didapatkan oleh satuan pendidikan. Terima kasih. Salam literasi.